never slow up. No, I don't take the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. Pedro Acosta bisa menang mudah karena absennya Marc Marquez. Sirkuit Sepang Malaysia menjadi saksi lahirnya kepercayaan diri baru dari pembalap muda yang disebut-sebut sebagai masa depan MotoGP, Pedro Acosta. Di tengah absennya Marc Marquez yang masih memulihkan diri dari cedera tulang belikat kanan, pembalap Red Bull KTM itu tampil penuh keyakinan. Bukan sekadar optimis, Acosta bahkan dengan lantang menyebut bahwa dirinya bisa menang mudah tanpa kehadiran sang juara dunia 8 kali itu di lintasan. Tanpa Marc, jalannya balapan menjadi lebih terbuka. Saya tahu saya bisa menang, ujar Acosta usai menuntaskan balapan di Sepang dengan hasil memuaskan, finish di posisi kedua di belakang Alex Marquez. Kalimat sederhana itu menjadi simbol keyakinan diri seorang pembalap muda yang siap menantang hierarki MotoGP modern. Absennya Marc Marquez memang mengubah peta kekuatan secara drastis. Selama awal musim 2025, pembalap Ducati itu mendominasi penuh, meraih kemenangan demi kemenangan hingga mengunci gelar juara dunia dengan 5 seri tersisa, sebuah pencapaian yang nyaris tak pernah terjadi dalam sejarah MotoGP modern. Namun setelah kecelakaan di Mandalika dan operasi pada tulang belikat kanan, Marquez harus menepi untuk sisa musim ini. Celah inilah yang dimanfaatkan Pedro Acosta untuk menunjukkan bahwa generasi baru siap mengambil alih sorotan. Balapan di Malaysia menjadi momen penting bagi pembalap asal Spanyol berusia 20 tahun itu. Dengan kondisi lintasan yang panas dan grip yang tidak stabil, Acosta tetap mampu menjaga kecepatan konstan di sepanjang balapan. Di lap-lap awal ia sempat bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia dan akhirnya menyalipnya dan mengamankan podium kedua. Podium ini bukan yang pertama, melainkan lanjutan dari tren positif yang ia bangun sejak pertengahan musim. Dalam 5 seri terakhir, Acosta sudah 3 kali finish di podium, sebuah catatan yang menegaskan konsistensinya di antara para pembalap senior. Sepang adalah lintasan yang menuntut ketenangan dan manajemen ban yang baik. Kami tahu di mana kelebihan motor kami, dan saya mencoba memaksimalkannya di sektor-sektor di mana grip sangat penting, jelas Acosta kepada media. Meski Red Bull KTM belum mampu menyaingi kecepatan puncak Ducati di trek lurus, performa Acosta menunjukkan bahwa motor R16 sudah semakin kompetitif. Tim teknis KTM juga tampak mulai memahami karakteristik mesin baru mereka yang cenderung lebih agresif namun mudah dikendalikan di tikungan cepat. Kemenangan Alex Marquez di Malaysia serta podium dari 3 pabrikan berbeda, Ducati, KTM, dan Honda, semakin menegaskan bahwa kompetisi kini lebih terbuka. Namun bagi Acosta, momen ini bukan sekadar soal podium, melainkan pembuktian diri. Banyak orang bilang MotoGP kehilangan daya tarik tanpa Marc, tapi saya rasa ini saatnya pembalap muda membuktikan diri. Persaingan sekarang lebih seimbang dan setiap seri bisa menjadi milik siapapun, kata Acosta. Pernyataan itu menunjukkan bahwa mentalitasnya mulai berubah dari sekadar pembalap muda bertalenta menjadi pesaing sejati di kelas utama. Tim KTM sendiri melihat perkembangan ini sebagai hasil dari proses panjang yang mereka tanamkan sejak debutnya di MotoGP. Kini Acosta bukan hanya cepat, tapi juga lebih dewasa dalam membaca situasi balapan dan mengatur ritme. Absennya Marc Marquez juga memberi efek psikologis bagi banyak pembalap lain. Dengan sang raksasa keluar dari persaingan, barisan penantang kini merasa punya peluang lebih besar untuk menang. Namun hanya sedikit yang benar-benar bisa memanfaatkannya. Dan sejauh ini Pedro Acosta adalah yang paling konsisten. Analis MotoGP bahkan mulai membandingkan gayanya dengan Marc muda di era awal karirnya bersama Honda. Agresif, penuh keyakinan, namun tetap terkendali. Musim ini mungkin sudah menjadi milik Marc Marquez, tetapi 2 seri terakhir, Portugal dan Valencia, akan menjadi panggung besar bagi Pedro Acosta untuk membuktikan kata-katanya. Ia tahu kemenangan di salah satu dari 2 seri itu akan menjadi pesan kuat bahwa masa depan MotoGP tidak akan kekurangan bintang besar. Saya masih muda, tapi saya tidak takut pada siapapun. Musim depan, saya ingin menjadi pembalap yang semua orang ingin kalahkan, tegasnya dengan nada menantang. Dengan performa yang terus menanjak dan kepercayaan diri yang meledak, Pedro Acosta kini benar-benar berada di jalur yang tepat untuk menjadi penerus generasi emas MotoGP Spanyol. Dan mungkin ketika Marc Marquez kembali musim depan, dia akan menemukan bahwa lintasan sudah tak lagi sama, karena seorang anak muda bernama Pedro Acosta telah siap merebut tahtanya. Bos Gresini histeris bangga dengan pencapaian musim ini. Siapa sangka, di tengah dominasi Ducati pabrikan dan kebangkitan Aprilia, justru tim satelit Gresini Racing yang mencuri sorotan di akhir musim MotoGP 2025. Di bawah kepemimpinan sang bos wanita tangguh, Nadia Padovani, tim asal Italia itu menutup musim dengan cerita luar biasa.
penuh kejutan, emosi, dan kebanggaan yang sulit dipercaya. Sirkuit Sepang, Malaysia, menjadi saksi sejarah baru bagi Gresini Racing. Alex Marquez, adik dari sang legenda Marc Marquez, tampil fenomenal di balapan utama dan keluar sebagai juara. Kemenangan itu tidak hanya menambah koleksi trofi pribadinya, tetapi juga memastikan Gresini Racing dinobatkan sebagai tim independen terbaik MotoGP 2025, sebuah pencapaian yang tak pernah mereka bayangkan di awal musim. Sehari sebelumnya, di sprint race, Alex Marquez juga mempersembahkan podium kedua yang memastikan posisinya sebagai runner-up klasemen pembalap, menegaskan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Sementara itu, pembalap debutan Gresini, Fermin Aldeguer yang baru naik dari Moto2, juga tampil mengesankan dan berhasil menyabet gelar Rookie of the Year setelah bersaing sengit melawan nama-nama muda lainnya. Nadia Padovani tak kuasa menahan air mata kebahagiaan. Ia terlihat histeris di garasi tim, memeluk seluruh kru dengan wajah penuh haru dan senyum tak percaya. Dalam wawancara usai balapan, Padovani menyebut momen di Malaysia sebagai puncak dari kerja keras tanpa henti selama 2 tahun terakhir. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini seperti mimpi. Melihat Alex di podium tertinggi dan tim kami jadi yang terbaik di antara tim independen, ini luar biasa. Kami kecil, tapi kami bekerja seperti tim juara dunia, ujar Nadia dengan mata berkaca-kaca. Padovani juga tak lupa menyebut nama Marc Marquez, yang sempat menjadi pembalap Gresini di musim 2024 sebelum bergabung dengan Ducati pabrikan. Menurutnya, kehadiran Marc di tahun lalu telah meninggalkan pengaruh besar dalam mentalitas dan cara kerja seluruh tim. Marc mengubah cara kami berpikir. Dia mengajarkan bagaimana menjadi tim juara, bagaimana bekerja dengan disiplin, presisi, dan keyakinan. Bahkan setelah dia pergi, semangatnya masih terasa di garasi kami, jelas Nadia. Secara teknis, performa Gresini Racing memang mengalami peningkatan signifikan di paruh kedua musim. Dukungan mesin Desmosedici GP24 dari Ducati menjadi modal kuat, namun kunci sebenarnya ada pada peningkatan stabilitas motor saat keluar tikungan serta strategi pemilihan ban yang tepat di sirkuit dengan suhu tinggi seperti Sepang. Alex Marquez berhasil menjaga ritme balapan, memanfaatkan setiap peluang slipstream di trek lurus, dan menghindari degradasi ban berlebih di lap akhir, strategi matang khas pembalap berpengalaman. Banyak pengamat menilai keberhasilan Gresini bukan hanya soal motor cepat, tetapi karena manajemen tim yang solid dan kekompakan internal. Nadia Padovani, yang mengambil alih tim setelah meninggalnya sang suami Fausto Gresini, berhasil menghidupkan kembali semangat keluarga di dalam tim. Ia memadukan ketegasan sebagai pemimpin dengan sisi emosional seorang ibu yang selalu peduli terhadap kru dan pembalapnya. Dengan hasil di Malaysia, Gresini Racing menutup musim dengan posisi mengesankan di klasemen tim, bahkan mengungguli beberapa tim pabrikan di beberapa balapan penting. Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa tim satelit kini bisa menjadi ancaman nyata bagi dominasi pabrikan besar. Kemenangan Alex Marquez di Sepang menjadi penutup manis untuk perjalanan panjang penuh pasang surut. Dari musim yang diwarnai cedera, insiden balapan, hingga momen podium ganda, semua terbayar lunas di akhir musim. Tak heran jika suasana garasi Gresini malam itu berubah menjadi lautan emosi dan euforia. Fausto pasti bangga melihat ini dari atas sana, tutup Nadia sambil menatap podium dengan mata berkaca-kaca. Dengan semangat juang, kerja keras, dan tekad yang diwariskan dari masa lalu, Gresini Racing kini tak lagi sekadar tim satelit. Mereka telah menjadi simbol harapan baru, bukti bahwa dengan hati dan keyakinan, keajaiban masih bisa terjadi di lintasan MotoGP. Francesco Bagnaia juara di sprint race, bos Ducati bangga. Sepang kembali bergemuruh. Setelah beberapa seri penuh kekecewaan, akhirnya Francesco Bagnaia menunjukkan taringnya dengan kemenangan meyakinkan di sprint race MotoGP Malaysia 2025. Namun kemenangan ini bukan sekadar hasil dari motor tercepat, melainkan transformasi besar dalam cara Bagnaia menunggangi Desmosedici, yang disebut-sebut kini mendekati gaya ekstrim ala Marc Marquez. Sprint race di sirkuit Sepang menjadi ajang pembuktian bahwa Ducati belum kehilangan sentuhannya. Dominasi merah kembali tampak dengan podium penuh motor Ducati, Bagnaia di posisi pertama, Alex Marquez di posisi kedua, dan Fermin Aldeguer dari Gresini Racing melengkapi podium di urutan ketiga. 3 motor Ducati di 3 posisi teratas bukan hanya memperlihatkan kekuatan teknis pabrikan asal Borgo Panigale, tetapi juga kecerdasan taktik di lintasan dengan suhu panas ekstrim khas Malaysia. Bagnaia yang sempat kesulitan sejak sesi latihan bebas justru menunjukkan ketenangan luar biasa di kualifikasi. Meski beberapa kali hampir kehilangan kendali di tikungan cepat, Pecco, sapaan akrab Bagnaia, berhasil mencatatkan waktu terbaik dan mengamankan pole position.
Di balapan sprint yang berlangsung sengit selama 10 lap, ia langsung tancap gas sejak lampu start padam. Dari awal hingga garis finish, tak satu pun pembalap mampu mendekat dalam jarak serangan. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menilai kemenangan ini bukan sekadar hasil kecepatan mesin, tetapi bukti keberanian Bagnaia mengubah gaya balapnya yang selama ini dikenal halus dan kalkulatif. Francesco telah mengambil risiko besar. Ia mencoba pendekatan berbeda, lebih agresif, lebih ekstrim, mirip dengan gaya Marc Marquez, ujar Dalinya usai balapan. Biasanya dia sangat rapi, penuh kontrol, tapi hari ini dia menunjukkan sisi lain, berani, liar, dan tetap efisien. Pendekatan baru itu terlihat jelas di sektor-sektor cepat Sepang, terutama di tikungan 5, 6, dan 7 di mana Bagnaia memaksa motor sedikit meluncur untuk mempertahankan momentum, sesuatu yang lebih sering dilakukan Marquez dibandingkan pembalap Ducati lainnya. Gaya baru ini tampaknya menjadi kunci utama bagaimana Bagnaia mampu menjaga kecepatan tanpa kehilangan traksi ban, terutama di fase pertengahan lap ketika suhu lintasan mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Dari sisi teknis, Ducati juga membawa beberapa pembaruan kecil pada setup elektronik dan sistem pengereman yang memberikan kestabilan ekstra saat masuk tikungan cepat. Menurut data telemetri, Bagnaia memanfaatkan engine braking lebih agresif untuk menyeimbangkan motor di bawah tekanan kecepatan tinggi. Pendekatan ini sebelumnya dianggap berisiko karena berpotensi membuat motor oversteer, namun kali ini justru menjadi senjata utama untuk menekan waktu per lap hingga di bawah 1 menit 59 detik secara konsisten. Bagi Ducati, hasil ini terasa seperti napas baru setelah beberapa pekan penuh kekhawatiran. Absennya Marc Marquez karena cedera tulang belikat kanan sempat membuat performa tim menurun drastis di 2 seri sebelumnya. Namun kemenangan Bagnaia di Sepang menegaskan bahwa Ducati tetap punya kedalaman performa dan karakter juara di semua lini. Marc akan bangga melihat cara Francesco menaklukkan lintasan ini, tambah Dalinya. Dia, Bagnaia, membuktikan bahwa Ducati bukan hanya soal satu nama, tapi tim dengan banyak pahlawan di balik helm. Meski hanya sprint race, kemenangan ini punya dampak psikologis besar menjelang balapan utama hari Minggu. Bagnaia kini kembali percaya diri, tim kembali optimistis, dan publik MotoGP kembali melihat duel klasik gaya baru, antara pembalap yang mengandalkan presisi teknik dengan pembalap yang membawa semangat agresif khas Marquez. Jika tren ini berlanjut, bukan tak mungkin Bagnaia akan menutup musim dengan kemenangan penuh dan memperkuat statusnya sebagai pembalap paling adaptif di era modern MotoGP. Dalinya pun menutup konferensi pers dengan pesan penuh makna, kami ingin Francesco menjaga momentum ini. Karena meski Marc belum kembali, semangatnya tetap ada di garasi kami. Dan itu membuat Ducati kembali berani bermimpi besar. Sepang pun menjadi saksi bahwa bahkan di tengah absennya sang ikon, Ducati tetap bisa tampil perkasa. Dan Pecco Bagnaia kini membuktikan bahwa ia bukan hanya pewaris tahta, melainkan penguasa baru di lintasan yang membara. Dani Pedrosa tak segan sebut Marc Marquez kunci utama Ducati. MotoGP 2025 kembali memunculkan drama besar di Phillip Island. Di tengah angin kencang dan cuaca yang sulit diprediksi, Aprilia tampil luar biasa hingga mencetak kemenangan ganda bersejarah. Namun, di balik kejayaan Aprilia, satu hal mencolok justru datang dari kubu Ducati, anjloknya performa secara masif begitu Marc Marquez absen. Fenomena ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Ducati benar-benar sekuat yang selama ini diyakini, atau justru terlalu bergantung pada sosok Marc Marquez? Dani Pedrosa, legenda MotoGP sekaligus pengamat teknis kawakan, tak ragu menyebut Marc Marquez sebagai kunci utama kekuatan Ducati saat ini. Semua orang bisa melihat bedanya. Ketika Marc ada, Ducati terlihat sempurna. Saat dia tidak ada, motor itu seperti kehilangan arah. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga otak pengembangannya, ujar Pedrosa. Sebelum datang ke Australia, Ducati sebenarnya berada di puncak kepercayaan diri. Sejak awal musim hingga seri MotoGP Indonesia, mereka mendominasi penuh lewat pembalap, Marc Marquez yang sudah mengantarkan Ducati meraih gelar, memperpanjang era keemasan pabrikan asal Bologna itu. Namun segalanya berubah begitu cepat. Cedera bahu kanan yang diderita Marc Marquez di Mandalika membuatnya absen dari 2 seri penting, Australia dan Malaysia. Tanpa kehadiran The Baby Alien, performa Ducati ambruk. Bagnaia, sang juara bertahan, justru kehilangan konsistensi dan kepercayaan diri. Sejak MotoGP Austria, ia hanya mampu mengumpulkan 61 poin dari 7 seri terakhir, bahkan gagal finish 4 kali. Di Phillip Island, Pecco kembali kesulitan menemukan grip dan stabilitas, hanya bertarung di luar 10 besar sebelum akhirnya finish jauh dari podium.
Kalau Mar ada di sini, mungkin dia sudah di podium. Saya tak bisa hentikan motor ini bergoyang, ujar Bagnaia. Komentar itu menjadi refleksi jujur bahwa Ducati saat ini kehilangan keseimbangan besar, baik dari sisi teknis maupun psikologis. Menurut analisis para teknisi paddock, absennya Marc Marquez bukan hanya mengurangi daya saing Ducati di lintasan, tapi juga memutus alur pengembangan motor Desmos edisi GP25. Selama musim berjalan, Ducati banyak mengandalkan data telemetri Marc Marquez untuk menyempurnakan karakter motor. Marc Marquez dikenal berani memaksakan batas motor demi memahami titik maksimum traksi, pengereman, hingga pergerakan sasis. Dari data ekstrim inilah para insinyur Ducati mendapatkan referensi untuk menyusun setup bagi pembalap lain seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan lainnya. Tanpa Marc Marquez, seluruh proses itu terhenti. Pembalap lain tak memiliki tolok ukur yang cukup jelas, sehingga kesulitan menyesuaikan gaya balap dengan karakter GP25 yang agresif dan sangat sensitif terhadap perubahan cuaca maupun kondisi aspal. Sementara Ducati kehilangan arah, Aprilia justru tampil semakin solid. Dengan aerodinamika yang efisien dan keseimbangan sasis yang stabil, motor RSGP mereka mampu menjaga performa di tengah terpaan angin Phillip Island. Marco Bezzecchi tampil luar biasa dan mendominasi dari awal hingga akhir. Ketika pabrikan lain beradaptasi, Ducati malah terpaku pada gaya balap satu orang, ungkap Pedrosa. Itu berbahaya untuk jangka panjang. Pabrikan besar tak bisa hanya bergantung pada satu pembalap, meski dia selevel Marquez. Krisis performa Ducati tanpa Marc Marquez membuat situasi kontraknya menjadi topik panas di paddock. Kontrak sang juara dunia 9 kali itu akan berakhir pada akhir 2026, namun posisinya kini jauh lebih kuat dalam negosiasi perpanjangan. Dengan hasil seperti ini, Ducati akan melakukan segalanya untuk mempertahankan Marc, kata Pedrosa. Dia adalah pembalap yang memberi arah pada tim. Tanpa dia, mereka kehilangan DNA kemenangan. Marc Marquez sendiri dikenal selektif soal kontrak. Ia tak hanya mempertimbangkan nilai finansial, tapi juga kebebasan teknis dalam mengembangkan motor sesuai visinya. Dengan situasi seperti sekarang, Ducati nyaris tak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya, jika ingin tetap di puncak. MotoGP Australia menjadi alarm keras bagi Ducati. Tanpa Marc Marquez, dominasi mereka runtuh dalam semalam. Tim yang sebelumnya begitu kuat secara kolektif kini tanpa rapuh dan bergantung pada satu sosok. Musim masih panjang, namun satu hal pasti, Ducati tak lagi bisa menutupi fakta bahwa Marc Marquez adalah jantung sistem mereka. Dani Pedrosa mungkin benar, Marc Marquez bukan hanya pembalap tercepat di lintasan, tapi juga kunci yang menentukan apakah era keemasan Ducati akan berlanjut, atau berakhir lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Bos Ducati kesal dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Australia 2025. Bos Ducati Corse terlihat tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya usai hasil mengecewakan yang diraih tim pabrikan di MotoGP Australia 2025. Bukan hanya gagal meraih podium, Ducati bahkan mencatatkan salah satu hasil terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa satupun pembalap pabrikan mereka mampu bersaing di posisi depan. Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali dan tulang punggung tim Ducati Lenovo, justru tampil di luar dugaan dengan performa yang jauh dari ekspektasi. Memulai balapan sprint dari posisi ke-9, Bagnaia terpuruk hingga finish di urutan ke-19. Hasil itu jelas memicu kemarahan di internal tim, terutama bagi manajer Ducati Corse yang menilai performa sang pembalap utama tidak mencerminkan level juara. Masalah tak berhenti di situ. Di balapan utama, Bagnaia kembali gagal menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Alih-alih memperbaiki posisi, pembalap asal Italia itu justru mengalami crash saat berada di urutan ke-13, mengakhiri akhir pekannya di Phillip Island dengan catatan nihil point. Situasi ini semakin menegaskan bahwa Australia menjadi mimpi buruk bagi Ducati musim ini. Menurut laporan paddock, suasana di garasi Ducati pasca balapan sangat tegang. Manajer Ducati Corse disebut frustrasi karena Bagnaia tidak mampu meniru performa pembalap tim satelit Ducati lainnya, seperti Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing. Padahal, Di Giannantonio juga memulai balapan dari posisi 10, namun tampil luar biasa hingga berhasil finish di podium kedua pada balapan utama. Perbandingan ini semakin memperkuat anggapan bahwa masalah Bagnaia bukan pada motor Desmos edisi GP25, melainkan pada kemampuan adaptasi dan mentalitas. Ini bukan tentang motor atau cuaca, tetapi bagaimana pembalap mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Beberapa pembalap lain membuktikan motor Ducati tetap kompetitif, ujar sumber internal Ducati yang dikutip media Italia.
Beberapa analis MotoGP menilai performa buruk Ducati di Australia bukan hanya akibat faktor teknis, melainkan juga dampak psikologis dari absennya Marc Marquez. Sejak Marquez harus absen karena cedera tulang belikat kanan usai insiden di Mandalika, dinamika tim Ducati pabrikan dinilai berubah signifikan. Kehadiran Marquez selama musim 2025 terbukti membawa energi positif dan tekanan kompetitif di dalam tim. Tanpa dirinya, performa Bagnaia tampak menurun drastis. Secara teknis, Phillip Island dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP, dengan kombinasi tikungan cepat dan arah angin yang sulit diprediksi. Kondisi lintasan yang cepat dan licin seringkali menguji kemampuan pembalap dalam menjaga ritme serta kestabilan ban belakang. Namun, ironisnya, beberapa pembalap Ducati satelit justru bisa beradaptasi lebih baik. Marco Bezzecchi bahkan tampil luar biasa dengan gaya balap agresif khasnya, memperlihatkan bahwa kecepatan di lintasan itu masih bisa diraih dengan setelan yang tepat dan keberanian mengambil risiko. Bagnaia sendiri sempat mengakui setelah balapan bahwa absennya Marc Marquez membuat Ducati kehilangan arah. "Jika Marc ada di sini, saya yakin Ducati bisa naik podium. Dia punya banyak pengalaman dan selalu bisa menemukan ritme dengan cepat," ujar Bagnaia dalam sesi wawancara pasca balapan. Pernyataan itu semakin memperkuat pandangan bahwa Marquez kini bukan hanya rekan setim, tetapi juga sosok penentu moral dan arah teknis di kubu merah tersebut. Kini Ducati menghadapi situasi yang rumit menjelang seri berikutnya di Malaysia. Mereka harus segera menemukan solusi atas inkonsistensi performa Bagnaia, sekaligus berharap Marquez bisa segera pulih dari cedera. Karena jika tren negatif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Ducati akan kehilangan dominasi yang selama 2 musim terakhir mereka bangun dengan susah payah. MotoGP Australia 2025 seolah menjadi titik balik yang pahit bagi Ducati. Dari pabrikan yang dikenal tak tersentuh di lintasan, kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa satu absensi pembalap saja bisa mengguncang kestabilan seluruh tim. Dan bagi Bagnaia, tekanan semakin besar, bukan hanya untuk membuktikan diri sebagai juara dunia, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi tumpuan utama Ducati di tengah sorotan tajam publik dan bos timnya sendiri.